Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak kelas 8. Pembahasan kita selanjutnya masih seputar tentang gradien gitu kan ya. Kalau pertemuan sebelumnya diketahui misalkan suatu garis melalui titik tertentu. Misalkan kalau di sebelah sini titik A, misalkan saya beri label titik A 2,3 ya, koordinatnya 2,3, dan misalkan lagi di sebelah sini titik B, koordinatnya 5,1. Nah, kemarin yang ditanyakan adalah tentukan gradien dari garis yang melalui titik A 2,3 dan B 5,1. Maka kemarin kita bahas bersama bahwa rumusannya adalah delta Y per delta X, atau selisih dari titik Y-nya di antara dua titik itu bagi dengan selisih dari titik X, delta Y per delta X. Nah, yang kita bahas di sini, kalau andai saja yang diketahui adalah fungsinya. Kita ketahui bahwa fungsi ya, dirumuskan dalam bentuk kalau di bab sebelumnya kan ada fx ini kan ya, ada fx, ada fx. Nah, fx ini fungsi ya. Fungsi, kalau di materi relasi dan fungsi kita ketahui bahwa fx adalah salah satu simbol untuk fungsi. Nah, di bab fungsi linear ini, karena kaitannya kita dengan koordinat kartesius, maka koordinat kartesius menyatakan bahwa yang horizontal ini kesepakatnya adalah sumbu x, dan yang vertikal adalah sumbu y, ya, seperti yang kita bahas di bab koordinat kartesius di bab yang kedua, sumbu x dan sumbu y. Nah, sumbu y ini merupakan peta ya, atau kawanan dari titik yang ada di sumbu x ini, atau kita sebutkan sebagai fx. Ya, sebagai contoh, kalau kita misalkan menyatakan titik 2,3 ini ke dalam ya, diagram panah seperti ini, maka titik 2 dipasangkan dengan titik 3 gitu kan ya. Kita gunakan diagram panah 2,3, kemudian 5,1, nah gini kan ya. Ini yang sudah kita bahas di materi penyajian relasi ini kan ya, 2,3, 5,1, di mana daerah asal ini kita sebut sebagai domain ya. Ini kalau di koordinat kartesius adalah area atau titik yang mewakili sumbu x. Kemudian yang sebelah sini adalah fungsinya atau peta dari x itu sendiri, yaitu y kan ya. Sehingga y dapat dituliskan sebagai fx atau peta dari x ya, peta dari x. Jadi 2 dipasangkan dengan 3, 5 dipasangkan dengan 1. Nah, sehingga nanti kita ketahui bahwa fx ini disamakan dengan y. Ya, kalau di materi fungsi linear ini. Jadi kalau ada soal misalnya seperti ini, diketahui suatu fungsi linear misalkan 4x ditambah 7. Ini 4x ditambah 7. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk pengetahuan di materi fungsi linear ini, yaitu sebagai y sama dengan 4x ditambah 7. Nah, keduanya ini artinya sama ya, sama saja. Jadi hanya masalah penulisan saja, yaitu fx dengan y. Nah, kembali ke soal gradien. Nah, gradien ini selain bisa dicari dengan cara yang kita jelaskan di video sebelumnya, itu lewat dua titik yang dilalui oleh garis itu. Kali ini 2,3 dan 5,1 ya, telah kita bahas di video sebelumnya.
bisa juga dicari lewat bentuk umum dari fungsinya. Jadi kalau diketahui fungsinya, misalkan Y sama dengan 4X plus 7, ya, tanpa kita harus menggambar garisnya seperti ini ya, lewat 2 titik kayak gini, kita langsung bisa menentukan berapa gradiennya hanya dari fungsi dari grafik yang diketahui ya gitu. Nah, cara penentuannya adalah bisa dicek di modulnya halaman 32 ya. Di modul halaman 32 sambil kita bahas bersama, diskusi bersama. Ada di modul halaman 32. Modul halaman 32. Dituliskan di sana bentuk umum untuk menyatakan gradien ya, diketahui suatu bentuk umum fungsi itu adalah Y sama dengan mx plus c. Y sama dengan mx plus c. Jadi kalau fungsi itu kita melibatkan variabel x dan y ya, karena kaitannya dengan koordinat kartesius. Nah, sedangkan m ini kita tahu di bab aljabar m ini adalah koefisien ya, koefisien. Sedangkan C ini kita kenal dengan istilah konstanta ya, konstanta. Nah, jadi dapat diketahui di sini kalau misalkan kita nemu suatu fungsi dengan bentuk umum seperti yang di kotak ini, Y sama dengan mx plus c, maka kita dapat menentukan gradiennya. Contoh, Y sama dengan 5x min 1. Maka kita ketahui koefisien dari X dari fungsi ini adalah, ya betul sekali, 5 ya, sehingga gradiennya dari fungsi ini adalah 5. Tanpa harus mencari titik yang dilalui oleh fungsi ini, kita bisa menentukan gradiennya. Y sama dengan 5x min 1. Asalkan memenuhi syarat seperti ini ya, ruas kirinya koefisien Y-nya ini ya 1, bukan 2Y, bukan 5Y, bukan min Y, tapi Y saja gitu ya. Kemudian ruas kanannya ini ya melibatkan variabel X ya. Ini contoh yang pertama. Misalkan lagi 2Y sama dengan 2X plus 8. 2Y sama dengan 2X plus 8. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa menyatakan bahwa gradiennya adalah yang menempel atau koefisiennya dari variabel X. Maka salah jika kalian menjawab gradiennya adalah 2. Ya. Langkahnya adalah kita rubah bentuk yang di contoh 2 ini menjadi bentuk umum. Ya, kita rubah menjadi bentuk umum dari persamaan yang dapat kita tentukan nilai gradiennya. Maka ruas kiri yang di sebelah sini 2Y sama dengan 2X plus 8, maka 2Y kita ketahui artinya adalah 2 dikalikan Y ya, 2 dikalikan Y, maka supaya menjadi 1Y atau Y saja, maka 2 yang di sebelah ruas kiri ini kita bagi menjadi 2 ya, sama seperti kita menyelesaikan persamaan linear dulu. Maka 2Y, ya 2 kali Y ini kita bagi dengan 2. Karena ingat perlakuan persamaan ya, ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan, kita ketahui ruas kanannya adalah 2X plus 8, ruas kanan juga harus dibagi 2. Maka diperoleh 2 bagi 2, 1. 1 kali Y, Y. Sama dengan ini, 2 bagi 2, 1. 1X atau X saja. Boleh X, boleh 1X. Plus 8 bagi 2, 4. Jadi kita punya model soal yang kedua ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan 1X plus 4. Atau sama dengan X plus 4. Y sama dengan X plus 4 atau 1X plus 4. Nah, dari sini karena ruas kirinya sudah memiliki koefisien 1 sesuai dengan bentuk umumnya, maka dapat diketahui bahwa nilai gradiennya adalah koefisiennya variabel X, yaitu 1. Yang benar adalah gradiennya 1.
bukan 2. Hati-hati. Kalau yang soal pertama ini sudah bentuk umum. Kalau ini perlu dimodif dulu. Oke. Contoh yang ketiga, misalkan seperti ini. 4Y ditambah 8X dikurangi 5 sama dengan 0. Contoh yang ketiga. Ya, kalau semacam ini maka perlu kita modif supaya ruas kirinya tersisa Y saja. Maka ini sama artinya dengan, ya, kita sudah bahas tentang fungsi, kita sudah bahas tentang persamaan linear satu variabel atau PLSW dulu, makanya saya perjelas lagi langkahnya. Kita dapatkan ini adalah karena ruas kirinya mintanya 4Y, maka 8X min 5 ini istilahnya kita pindahkan, ya, pindah ruaskan. Kalau ini langkah secara bertahap seperti yang sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita gunakan istilahnya shortcutnya gitu kan, ya. Cara menentukan selesai dari persamaannya. Maka 8X atau plus 8X kalau pindah ke ruas kanan, maka hasilnya menjadi 0. 0-nya tetap, ya. Tulis ruas kanan tetap min 8X. Min 5 ini pindah ke ruas kanan menjadi plus 5. Sehingga kita peroleh 4Y sama dengan 0 kurang 8X tetap, ya, min 8X plus 5. Lanjut sebelah sana. Ini perkalian, ya. Kalau kita pindah ruas berarti artinya menjadi Y sama dengan min 8X plus 5 dibagi dengan 4. Nah, serupa dengan ini tadi, ya. Cuma yang contoh ketiga ini saya tuliskan langsung, bukan secara bertahap. Y sama dengan min 8X plus 5. Nah, ruas kiri sudah koefisiennya saja. Maka berapakah koefisien dari ruas kiri adalah 1 maksudnya. Dan tinggal variabel Y saja. Maka berapakah nilai gradien dari bentuk ini? Masih kita lanjutkan, bisa kita sederhanakan lagi. Maka diperoleh Y sama dengan min 8 bagi 4. Ya, betul sekali, yaitu min 2. Min 8 banget, min 2X plus 5 bagi 4, ya teruskan saja 5 per 4, ingat, ya. 5 per 4. 5 per 4. Sehingga kita peroleh gradien dari bentuk ini adalah, ya, yang menjadi koefisien variabel X, ya, yaitu min 2. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Nah, untuk memahamkan kepahaman kalian mengenai bagaimana cara menentukan gradien melalui suatu fungsi, ya. Jadi kita sudah ke tahapan berikutnya. Kalau pertemuan sebelumnya menentukan gradien jika diketahui 2 titik yang dilalui suatu fungsi. Kalau sekarang menentukan gradien jika diketahui rumus fungsinya, maka silakan bisa dicoba di modul halaman 32 tetap, ya. Di modul halaman 32. Ya, tugasnya, ya, modul halaman 32, ya, tas 4, ya. Tas 4 nomor 1 sampai dengan 10, ya. 1 sampai dengan 10. Nah, teknis mengerjakannya gimana? Misalkan nomor 1 diketahui Y sama dengan 2X min 7. Y sama dengan 2X min 7. Maka langsung dapat kita tentukan gradiennya. Karena permintaannya adalah tentukan gradiennya. Maka tentukan M sama dengan berapa. Kalau misalkan butuh modif dulu, ya, seperti soal nomor 5, soal nomor 7, ya silahkan dimodif dulu. Di bawahnya silahkan dimodif supaya menjadi bentuk umum, baru tentukanlah gradiennya. Itu, ya, teknis pengerjaannya. Setelah dikerjakan silahkan difoto dan upload di Sisau, ya, untuk jawabannya. Oke, upload di Sisau untuk jawabannya. Jika ada perubahan password silahkan dikonfirmasikan ke wali kelas masing-masing. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Tema kita kali ini mengenai penentuan gradien dari suatu fungsi cukup.
Semoga bermanfaat. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi